Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judul khotbah kita hari ini, khotbah adalah orang dengan iman besar. Judul khotbah kita adalah orang dengan iman besar. Apa judulnya Bapak Ibu? Orang dengan iman besar. Ya, kita lihat apa itu iman agar kita juga semakin mengenal, mengerti tentang iman sehingga kita juga percaya kita juga bisa mempunyai iman yang besar. Oke, coba kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ini saya bacakan Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi dasar dari pengharapan. Atau sebenarnya bisa dikatakan juga dengan kata lain, iman itu adalah tahap berikutnya dari pengharapan. Contohnya apa? Sini saya contoh. Tadi kesaksian Pak Niko. Ketika seorang mendengar kesaksian Pak Niko atau saudara mendengar kesaksian Pak Niko, maka saudara yang mengalami masalah yang sama dengan Pak Niko, ada pengharapan. Pak Niko bisa mengalami gitu, saya juga pasti bisa. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada pengharapan kan? Dan berikutnya, tahap berikutnya dari pengharapan apa? Iman. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Pak Niko telah diberikan mujizat, telah mengalami mujizat, saya juga mengalami mujizat yang sama. Ada iman berikutnya. Dan ketika ada iman, disitulah kemudian terjadi mujizat. Jadi ada tahapannya. Awalnya itu adalah munculnya pengharapan. Makanya lewat kesaksian ini, itu bukan langsung menimbulkan iman dari setiap kita, tapi pengharapan. Aku sebelumnya usaha saya lesu, berat. Kok kayaknya sepi terus. Tapi ketika melihat kesaksiannya Pak Joni, saya juga bisa ngalami hal itu. Jadi ada pengharapan. Ada pengharapan lewat kesaksian. Dan lewat pengharapan itulah berikutnya adalah adanya iman. Tuhan pasti memberkati aku. Dan ketika ada iman, barulah terjadi mujizat.
Amin Bapak Ibu. Jadi lewat kesaksian-kesaksian itu membangkitkan orang ada pengharapan. Demikian juga ketika ada orang yang putus asa atas penyakitnya, misalkan penyakit kanker. Lalu dia mendengar kesaksian ada orang sembuh dari kanker. Apa di dalam pikiran dia? Ada pengharapan. Aku sembuh dari kanker. Orang lain bisa sembuh, aku juga mungkin bisa sembuh. Jadi ada pengharapan gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Dan ketiga ada pengharapan. Dikristalisasi dengan bahwa dia percaya Tuhan akan melakukan mujizat yang sama. Maka disitulah bangkit iman. Dan ketiga iman, step berikutnya, itulah terjadi mujizat. Amin. Jadi harus ada pengharapan dulu. Ya, nggak ada kucuk-kucuk iman. Oke Bapak Ibu ya. Makanya tadi dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi awal sebelum iman sampai adalah adanya pengharapan dulu. Oke Bapak Ibu ya. Dasar di pengharapan. Lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman berawal dari pendengaran. Jadi bukan apa yang kita lihat. Oke Bapak Ibu. Nah itulah kira-kira. Makanya iman itu adalah timbul dari pendengaran. Dan pendengaran bukan sembarang pendengaran, harus firman Kristus. Bukan sembarang firman. Karena di Alkitab juga ada firman yang tidak membangkitkan iman. Dan itulah hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Oke? Iya. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran. Coba kita lihat deh Roma 10 ayat 17. Ini sebenarnya nggak ada di catatan. Tapi ini yang baru Bu. Tiba-tiba terlintas saat di mimbar. Kadang-kadang ada aja muncul Bapak Ibu di mimbar itu. Tiba-tiba dadakan. Roma 10 ayat 17. Nih saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi cocok dengan Ibrani tadi kan. Ibrani 11 ayat 1. Ya Bapak Ibu. Dari bukan yang kita lihat. Tapi yang kita dengar. Nah Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau sudah kita lihat itu bukan lagi iman. Terus dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tidak sembarang firman. Tapi harus firman Kristus. Oke Bapak Ibu ya. Ya karena apa? Kalau hukum Taurat itu dasarnya bukan iman. Mana Pak buktiannya Pak? Masa hukum Taurat nggak ada dasar iman? Iya kita buktiin aja. Galatia 3:12. Itulah sebabnya saudara harus bacanya pendengaran oleh firman Kristus. Jangan terpotong hanya firman aja. Karena di dalam Alkitab itu juga ada hukum Taurat yang dasarnya bukan iman. Buktinya ayat ini Galatia 3:12. Buka Bu. Ini juga tambahan. Iya. Nah ini tambahan ketika saya review terakhir sebelum saya khotbahkan hari ini muncul Galatia 3:12. Oke. Nih. Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Itu kata ayat, bukan kata saya. Iya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi hukum Taurat itu mengandalkan perbuatan kita. Karena semua hukum Taurat itu manusia yang mengerjakan. Ketika manusia yang mengerjakan, di situ tidak ada iman. Iman itu ketika kita berharap Tuhan yang bekerja atas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sendiri semuanya. Agar kita benar di hadapan Allah. Itulah hidup dalam hukum Taurat. Di situ tidak ada unsur iman. Karena saudara sendiri yang jalankan hukum Taurat. Lihat ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh. Kan semua manusia yang jalankan. Amin. Itulah sebabnya ketika orang dalam hukum Taurat, mereka tidak ada iman. Karena bukan Tuhan yang ngerjakan, tapi dia sendiri. Manusia itu sendiri. Makanya dasar hukum Taurat bukan iman. Paham sekarang kenapa dasar hukum Taurat bukan iman? Karena manusia yang ngerjakan sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang mengerjakan segalanya, percaya Tuhan mengerjakan segalanya, itulah namanya iman. Karena bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Amin Bapak Ibu. Itu seperti toko tadi yang kita suruh orang lain yang menjalankannya. Maka di sini ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Hal yang sama juga secara kerohanian. Ketika kita melakukan segalanya untuk benar di hadapan Allah, itulah hidup dalam hukum Taurat. Di situ tidak ada unsur iman. Karena saudara sendiri yang mengerjakan. Sedangkan ketika seorang mengandalkan semua Tuhan yang mengerjakan. Disinilah ada unsur iman. Itulah sebabnya orang Kristen disebut orang yang beriman. Karena kita tidak mengandalkan perbuatan kita. Tapi kita mengandalkan
Yesus yang mengerjakan semuanya. Paham Bapak Ibu? Kalau orang tetangga sebelah itu enggak. Mereka sendiri yang mengerjakan kan. Bahkan matinya terbukti. Saat di kuburan. Ya, diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Benar kan Bapak Ibu? Iya kan? Kalau orang Kristen mana ada pendeta bilang gitu. Diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Dipecat itu besok pendeta. Kenapa? Orang Kristen bukan berdasarkan perbuatan. Paham Bapak Ibu? Paham? Karena apa? Karena kita mengadakan Yesus yang melakukan semuanya. Perbuatannya. Oke? Nah sekarang kita masuk kepada ayat yang sering kali menjadi batu sandungan. Ketika orang hidup dengan anugerah. Ketika orang dikatakan hidup dengan iman. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang saya singkapkan sehingga saudara berkata, oh gitu toh maksudnya Pak. Oh selama ini saya salah. Coba Yakobus 2 ayat 26. Hari ini kita belajar luar biasa ya. Oh iman itu toh. Bapak Ibu ya. Jadi saudara sekarang ngerti ya. Jadi bayangkan aja toko tadi deh. Kalau saudara kurang paham. Kalau punya toko sendiri, saya jalan sendiri, itu nggak perlu ada unsur keyakinan, kepercayaan. Tapi ketika saudara suruh orang lain, orang itu harus saudara yakin berpengalaman dan dipercaya. Ya paham Bapak Ibu ya? Iya dong. itu udah wajar, itu biasa gitu. Coba sekarang Yakobus 2 ayat 26. Seringkali ini jadi batu sandungan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada enggak di situ kata ya imanmu tanpa perbuatanmu adalah mati? Enggak ada ya. Enggak ada kata munya ya. Ya kan? Enggak ada kan? Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada tambahan, imanmu tanpa perbuatanmu adalah mati. Enggak ada kan? Munya enggak ada kan? Artinya apa? Iman kita bisa dari kita, sedangkan perbuatannya bukan kita. Seringkali orang berkata, kita harus beriman, maka kita juga harus berbuat. Itu artinya menyatukan iman itu dengan perbuatan itu. Jadi iman kita harus menyatu dengan perbuatan kita. Tapi di sini, ayat ini, Yakobus ini, tidak ada dikatakan demikian. Tidak ada imanmu tanpa perbuatanmu adalah mati. Enggak ada kan? Artinya apa? Imannya bisa iman kita, tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Kayak gimana Pak contohnya? Gini, saya contohkan. Iya, supaya saudara terbuka hari ini. Karena banyak gambaran, banyak pemikiran orang Kristen, banyak pemikiran pendeta. Iman dan perbuatan itu seakan-akan satu. Seakan-akan iman kita dengan perbuatan kita harus satu. Tidak, ayat tidak berkata ada kata mu-nya. Jadi bisa berbeda imannya dengan siapa yang melakukannya. Contoh, saya tunjukkan contoh aja biar terbuka mata kita. Misalkan saudara sakit kepala. Oke, yang biar ngeri-ngeri sedap, kanker lah misalkan, kanker lah. Biar mantap gitu. Kanker. Tapi saudara nggak usah takut kanker ya. Pokoknya perjamuan kudus saja rutin, saudara akan sembuh pasti. Karena prinsip kanker itu adalah ada sel yang memberontak. Dan ketika kita terima perjamuan kudus, Yesus kita makan, Raja damai kita makan, maka sel-sel di tubuh kita akan damai. Jadi nggak ada lagi sel yang memberontak, sembuhlah otomatis kita. Praktis kan? Kayaknya enak ya, memang enak dalam Tuhan. Iya, cuma di luar sana kan harus kemoterapi. Iya, harus dibunuh sel-sel yang memberontak tadi dengan racun. Itulah kemoterapi. Tapi dampaknya sel-sel yang sehat juga mati. Makanya orang yang pakai kemoterapi udah setengah mati mukanya. Kepalanya gundul, pucet. Kenapa? Sel-sel sehatnya juga terbunuh oleh kemoterapi tadi. Makanya dia udah setengah-setengah gimana gitu Bapak Ibu. Ya kan? Saudara pernah lihat gak orang yang kena kemoterapi? Pernah kan? Pucet-pucet gitu kan? Iya. Karena memang prinsip kemoterapi adalah membunuh sel-sel yang memberontak. Tapi sel yang sehat juga ikut mati. Ya, ikut terbunuh. Ya, oke. Yang tadi Bapak Ibu. Ya, misalkan saudara sakit kanker lah. Saudara berdoa. Saudara berdoa kan pakai iman kan? Iman kan? Iman ya.
Tuhan, aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Itu kan saudara kan berdoa kan? Itu iman siapa? Saudara kan? Perbuatannya perbuatan siapa? Tuhan. Tuh. Bukan perbuatan kita. Tuhan yang bekerja atas kita, menyembuhkan kita. Jadi iman dan perbuatan itu terpisah. Nggak sama. Imannya iman kita. Perbuatannya perbuatan Tuhan. Tuh kan, lihat bedanya. Tapi selama ini banyak pikiran orang, banyak pikiran pendeta, iman dan perbuatan itu satu. Salah itu. Salah ya. Saudara sekarang sadar ya. Iya juga ya. Ketika saya berdoa sembuh dari penyakit, itu imannya sama ya. Saya. Tapi perbuatannya bukan perbuatan saya. Perbuatan Tuhan. Tuh. Saudara itu bedanya. Tuh. Jadi kelihatan sekarang. Iman dan perbuatan ini harus terpisah. Saudara lihat, jadi banyak pikiran orang di luar sana, iman dan perbuatan ini harus satu. Kita yang beriman, perbuatannya juga kita. Ya kan, banyak kan pikiran orang kan? Salah itu. Iman itu adalah imannya kita, tapi perbuatannya perbuatan Tuhan. Jadi berbeda. Tuh, baru tersingkap kan? Oh iya juga ya. Kalau seandainya saya sembuh karena saya makan yang sehat, suka olahraga, itu perbuatan saya. Bukan lagi iman itu. Kalau kita ngelakukan sendiri itu bukan iman. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi iman itu imannya kita. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Tapi perbuatan Tuhan. Jadi iman dan perbuatan itu harus terpisah. Karena ayat tadi juga Yakobus tadi berkata. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tidak ada dikatakan imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu adalah mati. Enggak ada. Ayatnya demikian. Saudara lihat baca ayatnya. Nggak ada kan munya kan? Nggak ada. Tuh. Amin. Jadi iman itu iman kita. Benar. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Justru perbuatan Tuhan. Jadi ini harus terpisah. Harus berbeda. Terus itu. Iya. Jadi pemikiran banyak orang Kristen selama ini kan. Kita harus punya iman. Kita juga harus ada perbuatan. Nah, ya kan? Iya. Itu salah. Iman dan perbuatan itu terpisah. Imannya benar iman kita. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Perbuatan Tuhan. Yang makin tersingkap sekarang. Iyalah. Contohnya lah saat tadi sakit. Kita berdoa untuk kesembuhan sakit kanker kita. Itu imannya kita. Tapi perbuatannya perbuatan Tuhan. Yang menyembuhkan kita kan. Ya kan? Terpisah kan? Tuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi makin jelas ya. Nah sekarang kita lihat lagi. Ada 2 kali Tuhan Yesus memuji iman orang. Satu, seorang perwira Romawi dipuji oleh Tuhan. Belum pernah aku lihat orang Israel punya iman sebesar ini. Tuhan Yesus berkata demikian. Demikian juga ada seorang ibu Kanaan. Minta kesembuhan putrinya yang dirasuk setan. Dan Tuhan Yesus juga memuji imannya. Besar imanmu ibu. Ya anakmu sembuh. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Nah di sini kita akan belajar apa sih rahasianya mereka punya iman yang besar. Amin. Sehingga saudara juga bisa mengalami iman yang besar. Ketika kita punya iman yang besar, maka mujizat besar juga kita alami. Karena ayat juga berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Jadi kalau iman kita besar, mujizatnya juga besar. Kalau iman kita kecil, ya mujizatnya kecil. Karena terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu kan, berkaitan kan, mujizat dengan iman kan, lah iya dong. Oke, cakep. Coba kita lihat tentang perwira yang mempunyai iman yang besar. Ini ayatnya rada panjang, sehingga ya kita baca gantian deh, supaya saudara juga aktif ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap ya. Oke, saya mulai ayat yang ganjil ayat 5. Saudara pernah tertarik enggak kata perbandingan Tuhan Yesus itu? Ini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara pernah berpikiran enggak, kenapa Tuhan Yesus menyebutkan kata Israelnya? Kenapa Tuhan Yesus tidak hanya berkata, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang banyak. Tapi dikatakan orang Israel, jelas disebutkan orang Israel.
Karena orang Israel tidak akan pernah punya iman yang besar. Karena apa? Karena mereka selama ribuan tahun hidupnya di bawah hukum Taurat. Dan orang yang hidup dalam hukum Taurat tidak akan pernah punya iman. Karena mereka selalu benar dengan perbuatan mereka. Makanya murid-muridnya itu orang Israel semua. Seringkali dihardik oleh Yesus, ditegur oleh Yesus. Kamu tidak punya iman. Kamu, ya seandainya kamu punya iman sebesar biji sawi, gunung pun engkau pindahkan. Padahal itu penghinaan sebenarnya. Biji sawi itu kecil. Iya Bapak Ibu, iya kecil sekali. Lebih kecil dari biji merica. Merica saudara tahu nggak? Lebih kecil dari gula pasir gitu. Lebih kecil. Jadi artinya apa? Kamu itu nggak punya iman. Jadi Tuhan Yesus suka negor murid-muridnya kan? Iya. Kenapa? Mereka orang Israel. Orang Israel selama ribuan tahun hidup di bawah hukum Taurat. Dan di bawah hukum Taurat orang tidak akan punya iman. Karena dasar hukum Taurat bukanlah iman. Tadi kita sudah baca ayatnya. Galatia 3:12. Terus Bapak Ibu. Tuh. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus memperbandingkan dengan orang Israel. Karena orang Israel pasti tidak punya iman. Amin Bapak Ibu. Nggak ada dikatakan belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang banyak. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Selalu ngasih Israel. Jadi saudara hari ini bisa jeli. Oh itu toh Pak maksudnya. Jadi baca ayat itu jeli. Nah, itu tentang perwira tadi. Sekarang coba kita lihat tentang ibu-ibu. Ya nggak tahu saya ini. Maksudnya ada dua contoh, satu perwira laki-laki, satu lagi ibu-ibu wanita. Apakah ini ingin menunjukkan siapapun itu bisa punya iman besar, tidak tergantung gender. Ya Bapak Ibu. Coba Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Iman. Perwira tadi bukan orang Israel, orang Romawi. Ibu ini bukan orang Israel, orang Kanaan. Jadi orang-orang non-Israel ini mereka bisa punya iman yang besar. Sedangkan orang Israel tidak bisa punya iman yang besar. Karena orang Israel selama ribuan tahun hidup di bawah hukum Taurat. Dan di bawah hukum Taurat tidak akan pernah punya iman. Karena Galatia 3:12 berkata dasar hukum Taurat bukanlah iman. Tetapi perbuatan. Dan itu bisa terbukti kalau saudara lihat hukum Taurat dari 1 sampai 10. Enggak ada yang Allah lakukan. Semuanya manusia yang lakukan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Semuanya jangan-jangan mengacu kepada kita yang melakukan. Amin Bapak Ibu. Iya makanya dasarnya bukan iman. Tapi perbuatan kita sendiri. Jadi ketika kita bicara iman. Pasti itu berbicara bukan perbuatan kita. Pasti. Imannya iman kita. Perbuatannya perbuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Paham? Luar biasa ya. Ya seperti saya kasih contoh tadi. Ya kalau kita sakit, kita berdoa dengan iman. Yang ngerjakan itu bukan kita. Tapi Tuhan yang menyembuhkan kita. Makanya ayat Yakobus tadi juga banyak kali orang Kristen yang salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seakan-akan imannya iman kita, perbuatan juga perbuatan kita. Salah. Imannya benar iman kita, tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Perbuatan Tuhan. Setelah itu, nah baru sekarang jelas kan? Tuh. Amin Bapak Ibu ya. Nah jadi tadi ibu kanan ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Saudara lihat ada kesamaan di antara perwira Romawi dengan ibu kanan. Kedua-duanya bukan orang Israel. Non Israel. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Dan ketika mereka non Israel berarti mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi mereka hanya mendengar tentang Tuhan Yesus. Hanya mendengar tentang Kristus. Disitulah iman bangkit. Amin Bapak Ibu ya. Hanya mendengarkan mereka kan? Iya hanya mendengar. Kabarnya Yesus itu penuh kuasa. Kabarnya Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Kabarnya Yesus itu penuh kasih. Jadi mereka sebelumnya telah mendengar Yesus. Sehingga mereka mau datang kepada Yesus. Kalau tidak pernah mendengar Yesus, nggak mungkin mereka mau datang kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi awalnya muncul dari pendengaran. Itu Bapak Ibu, iya kan? Jadi benar ya, cocok ya dengan ayat iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus atau mendengar tentang Kristus sendiri. Amin. Keberadaan Kristus sendiri kita dengar, maka
iman kita timbul. Itulah sebabnya kenapa saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Karena lewat kita mendengar tentang Tuhan Yesus, iman kita otomatis bangkit. Dan ketika kita bangkit, step berikutnya mujizat kita alami. Tuh, makanya saya getol sekali khotbah tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuh. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya kenapa yang punya iman besar ini kedua-duanya bukan non-Israel. Kedua-duanya non-Israel. Kenapa? Orang Israel ribuan tahun telah hidup dalam hukum Taurat dan dasar hukum Taurat bukanlah iman. Itulah sebabnya orang Israel tidak pernah punya iman yang besar. Bahkan murid-murid Yesus juga disindir Yesus, ditegur Yesus. Lebih kecil imannya dari biji sesawi. Amin Bapak Ibu. Tuh kan? Itu artinya kecil banget itu. Lebih kecil dari gula pasir kali ya, kecil gitu. Nah itu Bapak Ibu. Sedangkan kedua orang ini non-Israel, satu perwira Romawi, satu lagi ibu dari Kanaan. Nah sekarang kita lihat saat Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang tidak percaya, bahkan disebut sesat. Matius 17 ayat 14-29. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ini kecil ini artinya apa? Sebenarnya Yesus menegur murid-muridnya. Kamu gak punya iman. Ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat tidak ada yang mustahil ya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita banyak yang mustahil. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan. Agar Tuhan yang mengerjakan, maka banyak hal yang sebelumnya mustahil kita lakukan. Itu akan bisa terjadi karena kita mengandalkan Yesus yang mengerjakannya. Seperti itu. Makanya di hadapan Tuhan gak ada mustahil. Itu bisa kita harapkan hal yang dahsyat bisa terjadi di hidup kita. Amin. Lah iya. Karena apa? Ketika kita punya iman, berharap kepada Tuhan, gak ada lagi batasan kemampuan manusia. Itu udah kemampuan Tuhan yang tiada batas. Makanya gak ada yang mustahil. Oke Bapak Ibu. Makanya harus punya iman kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Maka hal yang besar bisa kita alami dalam kehidupan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Hikmat kita sendiri. Maka kemampuan kita akan terbatas. Hasilnya juga terbatas. Amin Bapak Ibu. Makanya andalkan Tuhan. Imani Tuhan. Maka hal yang besar juga bisa kita alami. Amin. Tuh. Jadi saudara melihat juga di sini. Bahwa ayan itu bisa juga disebabkan oleh setan ya, tapi juga bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Itu oke. Ya kan, sama seperti inilah. Panas itu disebabkan oleh apa? Oh bisa infeksi. Infeksi bisa macam-macam. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan satu sumber penyebab panas badan kita kan. Iya kan? Nah iya sama juga ayan. Penyebabnya bisa macam-macam. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Jadi banyak kali yang salah ya. Tuhan hanya menjawab kebutuhan kita. Keinginan juga bisa. Inilah buktinya Petrus berjalan di atas air itu bukan kebutuhan. Tapi Tuhan mengizinkan permintaannya. Saya lihat, nih saya bacakan ya. Matius 14 ayat 31. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Jadi murid-muridnya aja gak kenal Tuhan, hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saya lihat ini, murid-muridnya pengecut ya. Tapi justru itu penghiburan bagi kita. Ternyata Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Yang luar biasa. Apa adanya kita, Tuhan bisa nerima kita. Itu penghiburan untuk kita. Ternyata murid-murid juga gak hebat-hebat amat. Sama ketakutan. Ya amin Bapak Ibu. Apalagi apa yang mereka pikir hantu makin mendekat. Apakah makin menjerit mereka? Ya kan Tuhan Yesus kan sedang berjalan di atas air menjumpai mereka kan. Artinya apa? Mereka duga sebelumnya Yesus itu hantu. Hantunya kok makin mendekat. Apakah makin menjerit mereka? Jadi itu penghiburan bagi kita. Artinya murid Yesus juga enggak hebat-hebat amat. Artinya aku masih termasuk layak jadi murid Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Amin. Coba kalau murid Yesus yang hebat-hebat banget gitu. Saudara pasti minder kan. Kayaknya aku enggak layak ini. Enggak layak. Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ini sebenarnya penghiburan untuk kita juga. Ternyata murid Yesus juga biasa-biasa. Ayat 27 Bapak Ibu lah. Gantian kita. Ya Bapak Ibu.
Iya, ayat 28 saya. Lalu, ini Petrus ini bisa melihat kesempatan ini Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Stop dulu. Ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan kan? Ya, jalan di atas air bukan kebutuhan. Tapi ternyata lihat jawaban Yesus. Saya baca. Ibu, Bapak Ibu baca. Nah, jadi Yesus nggak ada masalah dengan keinginan ya Bapak Ibu ya. Maka saudara juga kalau punya keinginan, minta aja kepada Tuhan. Nggak harus kebutuhan pokok, nggak, keinginan juga bisa. Amin Bapak Ibu, iya. Terus, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Oke, ayat 31 Bapak Ibu terakhir. Nah, saudara ngelihat Petrus itu sempat berjalan di atas air. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Pada saat Petrus bisa berjalan di atas air, apa kondisi Petrus? Matanya masih melihat kepada Yesus. Benar kan Bapak Ibu ya? Dikatakan Petrus sempat berjalan di atas air. Tapi lihat ada gangguan. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi ketika dia tidak fokus lagi kepada Yesus, tapi dia rasakan angin, ada yang mempengaruhi fokusnya dia, disitulah dia tenggelam. Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita. Ketika kita masih fokus kepada Yesus, maka gelombang masalah apapun, kita bisa berjalan di atasnya. Tetapi ketika fokus kita tidak lagi kepada Yesus, tapi masalah-masalah di sekitar, maka saudara mulai tenggelam. Karena saudara tidak lagi fokus kepada Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, tetaplah fokus kepada Yesus. Agar kita mampu berjalan di atas gelombang masalah kita. Tapi ketika banyak hal-hal di luar kita yang mengganggu konsentrasi kita, fokus kita kepada Yesus, disitulah saudara kita bisa mulai tenggelam. Dari sini kita pelajari, mari tetap berfokus kepada Yesus. Itulah sebabnya saya juga selalu mengkhotbahkan Yesus agar orang Kristen mengenal Yesus dan bisa berfokus kepada Yesus. Tapi kalau pendeta tidak pernah khotbahkan tentang Yesus, bagaimana mungkin umatnya bisa berfokus kepada Yesus? Kenal aja enggak? Ya kan? Ya kalau nggak dikhotbahi oleh pendeta setiap saat, bagaimana jemaat kita bisa harap mengenal Yesus? Nah kalau nggak mengenal Yesus, fokus mana mungkin bisa terjadi? Saudara bisa paham? Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini penting sekali ketika kita mengenal Yesus. Karena mengenal Yesus, tahap berikutnya kita bisa berfokus kepada Yesus. Tapi ketika pendeta jarang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, jangan berharap jemaat bisa berfokus kepada Tuhan Yesus. Mengenal aja enggak. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Makanya itu pentingnya saya khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, ya saya simpulkan khotbah ini. Ya, haleluya. Walau murid-murid selalu bersama Tuhan Yesus selama berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun loh Bapak Ibu. Sebenarnya itu mungkin inilah kira-kira usia sekolah teologi. Sekolah teologi Bapak Ibu. Itu sekitar 3,5 tahun. Kuliah kita biasanya apa? 3,5 tahun kalau lancar. Kecuali kalau enggak lancar macet-macet kadang-kadang ngulang mungkin agak lebih-lebih betul Bapak Ibu ya. Tapi umumnya 3,5 tahun sekarang kuliah anak-anak. Iya 3,5. Nah ini kira-kira sama dengan pemuridan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, murid-muridnya 3,5 tahun dilatih Yesus. Tapi ini sebenarnya bukan hanya 3,5 tahun. Karena apa? Mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus hari demi hari. Jadi artinya ini mereka seperti di asrama. Hari demi hari bersama-sama dengan gurunya. Sedangkan sekolah biasa kan enggak kan. Setelah jam kuliah kan kita pulang. Ya kan. Berinteraksi dengan orang-orang lain kan. Tapi ketika kita asrama atau sama-sama terus. Kita akan bisa mengenal sifat seseorang. Kita bisa juga karakter orang juga bisa terbentuk. Benar Bapak Ibu? Jadi luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Sehingga apa? Simon juga diubahkan. Dari seorang nama Simon artinya terombang ambing. Yang tidak mendengar Tuhan. Tapi ketika dia mendengar Tuhan, dia pada akhirnya akan dirubah menjadi
Petrus atau Petra, artinya batu karang. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, ya itu hal yang sama juga dengan kita ya. Oke, lanjut lagi. Jadi bukan jaminan 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus iman mereka bangkit. Malah sering terlihat murid-murid sering ditegur Tuhan Yesus sebagai murid yang kurang percaya, sesat dan iman sebesar biji sawi. Hal ini terjadi karena murid-murid adalah orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena dasar hukum Taurat bukanlah iman tetapi perbuatan. Itulah sebabnya tadi Yesus berkata, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Ketika Tuhan Yesus memuji iman yang besar dari perwira Romawi. Jadi bukan kebetulan Tuhan Yesus menambahkan kata Israel. Karena memang orang Israel itu tidak punya iman. Amin Bapak Ibu, karena hidupnya di bawah hukum Taurat. Lanjut, orang Kristen seperti perwira Romawi dan ibu Kanaan. Kita non Israel. Itulah sebabnya kita hari ini bisa percaya Yesus. Kita tidak melihat, tapi kita mendengar tentang Yesus. Atau membaca tentang Yesus di Alkitab kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itulah jika orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kita bisa punya iman yang besar. Seperti perwira Romawi dan ibu Kanaan itu. Dan mujizat kita alami. Tetapi jika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, maka orang Kristen seperti murid-murid yang ditegur Tuhan Yesus. Orang kurang percaya, sesat, dan imannya sebesar biji sesawi. Amin Bapak Ibu. Itu menjadi pilihan kita. Tetaplah berfokus kepada Tuhan Yesus. Tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. Dan itulah orang beriman. Agar kita juga berikutnya akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai mulia.